warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kan kita sudah belajar mengenai teks eksplanasi. Di dalam teks eksplanasi itu kita ada mempelajari yang namanya konjungsi atau kata penghubung. Sebenarnya ini hanya mereview ulang konjungsi karena saya pikir di kelas 10 kemarin sudah saya jelaskan apa itu konjungsi. Ini hanya mereview ulang saja. Ya. Perhatikan. Bentar ya. Jadi kita membahas konjungsi untuk pertemuan kita hari ini. Pertemuan keberapa kita, Nak? Pertemuan ke? Ayo, nggak ada yang ingat. Ke-10 ya. Pertemuan kita, ini pertemuan ke-10 kita karena sebelumnya kan saya itu nggak ada masuk di kelas 11. Jadi untuk mulai hari ini kelas 11 secara keseluruhan saya yang pegang. Saya menjadi guru bahasa Indonesia kalian khusus untuk semua untuk kelas 11. Bukan hanya untuk algoritma dan Averus, Avenzoar dan Avicenna juga. Ya. Jadi apa sih? Kita masuk kembali ke konjungsi. Apa sih indikator di dalam pelajaran konjungsi ini? Yang pertama, memahami kaidah kebahasaan teks eksplanasi khususnya konjungsi. Yang kedua, memahami pembagian jenis dari konjungsi itu apa saja sehingga nanti kalian bisa menggunakan konjungsi ini dengan tepat sesuai dengan tempat dan fungsinya. Oke. Nah, sebelumnya apa sih itu yang disebut dengan konjungsi? Konjungsi saya pikir kalian sudah memahami konjungsi itu adalah kata sambung. Kata sambung berarti fungsinya menyambung. Apa yang biasa disambung? Yaitu kata dengan kata, frase dengan frase, klausa dengan klausa, kalimat dengan kalimat, dan paragraf dengan paragraf. Jadi konjungsi ini fungsinya adalah menghubungkan, ya, menghubungkan. Kata yang menghubungkan. Karena di dalam kelas kata sebelumnya di kelas 10 kita sudah belajar tentang kelas kata, kelas di dalam bahasa Indonesia, yaitu ada kata, frase, klausa, kalimat, kemudian ada paragraf. Setelah paragraf apa? Teks, ya. Jadi kata adalah apa kata? Kata adalah susunan dari beberapa huruf, frase adalah susunan dari beberapa kata yang menduduki satu jabatan seperti predikat, objek, subjek gitu ya. Sementara kalau dia klausa ini atau biasa disebut dengan anak kalimat ya. Minimal dia punya subjek dan predikat. Sementara kalau dia kalimat itu bisa berdiri sendiri, dia wajib ada subjek dan predikatnya. Sementara kalau klausa itu tidak bisa berdiri sendiri dan dia tidak dibubuhi dengan tanda pengakhir kalimat. Sementara kalau kalimat itu dia dibubuhi dengan tanda pengakhir kalimat yaitu tanda titik. Ya. Jadi kalau kalimat itu ada subjek dan predikat, objeknya wajib atau tidak tergantung si predikatnya transitif atau intransitif. Kemudian paragraf ini dia terdiri dari kalimat utama dan kalimat penjelas, di mana kalimat utamanya berada di awal dan di akhir. Kalau dia di awal dia disebut dengan deduktif, kalau dia di akhir disebut dengan induktif. Sementara juga kalimat utama itu juga ada yang namanya campuran yang ada di awal dan di akhir. Kemudian kalimat utama juga bisa menyebar, biasanya ini di teks deskripsi dan narasi. Nah, ini saya mengulang kembali saja, mereview ulang saja. Kemudian kalau sudah mengetahui paragraf, berarti paragraf bisa disusun menjadi sebuah teks. Itulah yang kita pelajari, teks eksplanasi, teks prosedur, dan lain sebagainya. Kemudian, fungsi konjungsi. Seperti yang disebutkan tadi di sebelumnya,
Fungsi konjungsi yang pertama adalah apa? Menghubungkan antar klausa. Jadi konjungsi antar klausa, kemudian konjungsi antar kalimat, kemudian konjungsi antar paragraf. Ya, konjungsi antar kata tadi mana mem? Ya, antar klausa tadi masuk dia ke dalam antar kata tadi. Contohnya kan dengan kata dan, ayah dan ibu memakan nasi. Nah, ayah dan ibu memakan nasi itu termasuk dalam kalimat kalimat majemuk atau kalimat kompleks paratatik atau kalimat majemuk setara. Dan ayah dan ibu memakan nasi itu dia bisa dibagi menjadi dua kalimat karena bisa memiliki unsur yang sama atau unsur kalimat yang sama. Ayah memakan nasi, ibu memakan nasi. Ya. Kemudian di sini yang pertama yang saya jelaskan adalah konjungsi antar klausa. Nah, untuk konjungsi antar klausa yang pertama dia adalah konjungsi koordinatif, yang kedua adalah konjungsi subordinatif, dan yang terakhir adalah konjungsi korelatif. Apakah yang dimaksud dengan ketiga ini? Perhatikan. Yang pertama adalah konjungsi koordinatif atau koordinatif ya. Nah, apa itu koordinatif? Konjungsi yang menghubungkan dua klausa atau lebih yang memiliki status konjungsi setara, sintaksis yang sama. Berarti ini adalah kalimat majemuk setara atau kalimat kompleks paratatik ya. Nah, contohnya apa? Contohnya atau dan tetapi sesuai dengan fungsinya. Atau itu menyatakan pilihan, dan itu menyatakan tambahan, dan tetapi menyatakan perlawanan. Itu untuk koordinatif. Berikutnya yaitu subordinatif ya, subordinatif. Kalau tadi untuk yang sejajar atau paratatik, kalau yang ini untuk kalimat majemuk atau kalimat kompleks hipotatik. Apa hipotatik? Tidak sejajar bertingkat, maka kalimat ini memiliki satu anak kalimat dan satu induk kalimat. Nah, ini contohnya ya. Nanti kita bahas ini di bawah sesuai dengan jenis dari konjungsi. Berikutnya adalah korelatif ya, korelatif. Apa itu korelatif? Konjungsi yang menghubungkan dua kata frase atau klausa. Bentar ya. Dan kedua, unsur itu memiliki status konjungsi setara atau sintaksis yang sama. Konjungsi korelatif terdiri dari dua bagian yang dipisahkan oleh salah satu frase atau klausa yang dihubungkan. Perhatikan, untuk korelatif ini dia memiliki pasangan ya, memiliki pasangan konjungsi, Tidak hanya, tetapi juga, jangankan pun. Jadi jangan sampai salah dengan pasangannya masing-masing. Baik mereka maupun kami tetap hadir hari ini. Misalnya seperti itu. Kalau kalian menggunakan pasangan yang berbeda, contoh kalimatnya baik kami sehingga mereka, itu tidak nyambung. Itu salah. Makanya gunakan yang si korelatif ini berpasangan, dia harus pasangannya sama ya. Berikutnya adalah konjungsi antar kalimat. Berarti dia menghubungkan kalimat dengan kalimat ya. Konjungsi ini selalu memulai satu kalimat yang baru dan selalu huruf pertamanya ditulis dengan huruf kapital karena merupakan awal dari satu kalimat. Ya, namanya juga menghubungkan antar kalimat. Berarti setiap mengawali kalimat harus menggunakan huruf kapital. Contohnya
seperti ini. Perhatikan. Nah, ini. Nah, perhatikan ini malahan itu belum saya betulkan. Nah, biarpun demikian, ini adalah contoh-contoh dari konjungsi yang berada di awal. Namun, Nak, perhatikan konjungsi ini, setelah kata konjungsi ini wajib kalian menggunakan tanda koma. Ya, wajib menggunakan tanda koma. Ya, semua. Karena dia di awal kalimat, berarti konjungsi itu harus dibatasi dulu dia dengan tanda koma baru masuk ke kalimat berikutnya. Kemudian yang ketiga yaitu konjungsi antar paragraf. Berarti menghubungkan paragraf yang satu dengan paragraf yang berikutnya. Nah, ini dia contohnya. Terlebih lagi di samping, tak hanya sebagai, oleh karena itu, berdasarkan. Itu dia. Berikutnya, jenis dari konjungsi. Apa saja jenis dari konjungsi? Yang pertama yaitu konjungsi aditif atau gabungan. Aditif atau gabungan. Nah, tadi kan kita membahas berdasarkan fungsi dari konjungsi itu menghubungkan apa saja, kata dengan kata, kemudian kalimat dengan kalimat, paragraf dengan paragraf. Kalau yang ini dia konjungsinya menggabungkan berdasarkan jenisnya. Jadi kalau tadi berdasarkan fungsinya dia ada 3, sementara kalau nanti ini berdasarkan jenisnya ini ada jumlahnya sekitar 18. Contohnya, dan, lagi pula, lagi, dan serta. Ya, ini contohnya. Biasanya aditif ini dipakai di kalimat kompleks paratatik atau kalimat majemuk setara. Ini sekilas-sekilas saja karena saya pikir kita sudah mempelajari ini ya. Kemudian yang pertentangan, perhatikan yang pertentangan, tetapi, melainkan, sedangkan, akan, tetapi, padahal, sebaliknya, dan namun. Berarti konjungsi pertentangan adalah mempertentangkan. Ya, mempertentangkan. Biasanya posisi yang lebih penting itu daripada bagian pertama. Contohnya apa? Mereka tidak menggunakan aplikasi Zoom, tetapi menggunakan aplikasi YouTube misalnya. Jadi di situ ada mempertentangkan. Konjungsi pertentangan adalah bentuk konjungsi koordinatif yang menghubungkan dua bagian kalimat yang sederajat, namun dengan mempertentangkan kedua bagian tersebut. Sederajat ya Nak. Jadi berarti si konjungsi ini masuk dia ke kalimat majemuk setara atau kalimat kompleks paratatik. Gitu ya. Berikutnya yang ketiga adalah konjungsi pilihan. Sama ya, konjungsi pilihan ini biasanya digunakan untuk kalimat majemuk setara atau kalimat kompleks paratatik atau maupun baik-baik dan entah-entah. Berikutnya adalah yang keempat yaitu temporal atau waktu. Temporal atau waktu ini saya pikir sudah sering kita pakai ya, yaitu apabila, bila mana, hingga, sejak, selama, sementara, dan sampai tatkala. Nah, yang ini kalau untuk konjungsi temporal dia ada
yang digunakan di kalimat majemuk setara atau kalimat kompleks paratatik, dan ada pula dia digunakan di kalimat majemuk bertingkat atau hipotatik ya, kompleks hipotatik. Nah, ini dia. Berikutnya adalah konjungsi final atau tujuan. Nah, untuk konjungsi ini tidak boleh kalian menggunakan tanda koma sebelum dan sesudahnya. Ya, sebelum kata guna, sebelum kata untuk, sebelum kata supaya, sebelum kata agar atau sesudahnya itu tidak boleh menggunakan tanda koma. Untuk penggunaan konjungsi, kalau dia berada di awal, nah kalau yang tadi dia di paragraf, dia kan kalau yang di paragraf tadi yang saya jelaskan, setelah kata konjungsi itu digunakan tanda koma, ya, yang di kalimat tadi menggunakan tanda koma, tapi tidak semua itu kalian menggunakan tanda koma setelah konjungsinya. Bisa jadi tanda koma itu kalian gunakan setelah anak kalimatnya. Karena kalau kalian memulai dengan anak kalimat, berarti kalian harus meletakkan tanda koma sebelum si induk kalimat. Misal, jika hari ini hujan, saya tidak akan datang ke sekolah. Ya, jadi ada konjungsi yang mengawali kalimat itu. Jika, katanya jika itu kan konjungsi. Tetapi kalau misalnya anak kalimatnya berada di akhir, induk kalimat yang duluan dapat atau induk kalimat yang duluan mendahulunya, maka dia tidak boleh menggunakan tanda koma. Contohnya, yang tadi kita buat kembali dalam sebuah kalimat, saya tidak akan pergi ke sekolah jika hari hujan. Nah, itu tidak ada diletakkan tanda koma. Nomor 6 yaitu konjungsi sebab kausal. Konjungsi sebab atau kausal menjelaskan bahwa suatu peristiwa terjadi karena suatu sebab. Sebab karena sebab itu. Ini saya pikir sudah dijelaskan di eksplanasi kemarin. Kemudian akibat juga sudah, ya. Contohnya sehingga, sampai, dan akibatnya. Kemudian yang ke-8 itu kondisional. Jika yang tadi, saya pikir ini sudah sering kita pakai ya, menjelaskan kepada peristiwa. Berikutnya contohnya jika, jikalau, apabila, kalau, asalkan, dan bila mana. Berikutnya yang ke-9 adalah konjungsi tak bersyarat. Kata penghubung tak bersyarat ini menjelaskan bahwa sesuatu hal dapat terjadi tanpa perlu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Contohnya walaupun, meskipun, biarpun. Kalau tadi saya bilang ada jika, berarti jika itu syarat. Jika hari hujan saya tidak akan ke sekolah, berarti syaratnya apa? Tidak boleh hujan. Kalau ini dia tidak bersyarat. Contohnya apa? Saya pergi sekolah walaupun hujan. Nah, walaupun hujan berarti dia tak bersyarat. Berikutnya yang ke-10 adalah konjungsi perbandingan, membandingkan dua hal. Seperti bagaikan, membandingkan berarti dia harus ada dua hal ya. Berikutnya yang ke-11 adalah konjungsi korelatif. Ini tadi sudah masuk ke dalam fungsi dari antar kalimat tadi ya. Dia berpasangan. Berikutnya yang ke-12 adalah konjungsi penegasan ya, bahkan, apalagi, yaitu, yakni, ya, bahkan hari ini, bahkan kalau saya, bahkan ya, dia tidak akan pergi ke sekolah bahkan melihatnya. Nah, jadi itu penegasan ya, dia tidak akan pergi ke sekolah bahkan melihatnya. Jadi lebih menegaskan dari kalimat dari induk kalimat itu. Biasanya memang si induk kalimat ini di awal, kemudian berikutnya adalah anak kalimat.
Jarang sekali kata bahkan ini digunakan di awal. Kemudian yang ke-13 adalah konjungsi penegasan. Kalau yang ini penegasan hanya bahwa ya. Yang ke-14 yaitu konjungsi konsesif ya atau pembenaran. Ini salah satu jenis konjungsi subordinatif. Seperti walaupun, meskipun, biar, sungguh pun, kendati, dan sekalipun. Dan yang ke-15 yaitu konjungsi urutan, ya konjungsi urutan. Tadi kan kita berbicara tentang konjungsi temporal waktu. Kalau yang ini urutan ya, mula-mula, lalu, kemudian, selanjutnya, itu termasuk ke dalam konjungsi urutan. Nah, yang ke-16 adalah konjungsi pembatasan. Kecuali, selain, asal. Ya. Kecuali, selain, dan asal. Yang ke-17 yaitu konjungsi penanda. Ya. Konjungsi penanda misalnya umpama, contohnya ada pula konjungsi penanda yang mengutamakan yang contohnya seperti pokok, paling utama, dan terutama. Yang ke-18 yaitu konjungsi situasi. Nah ini yang terakhir ya, konjungsi situasi, sedang, padahal, dan sedangkan. Dan contoh soal. Perhatikan contoh soalnya. Nomor 1. Ini hanya 2 soal, karena waktu kita juga sudah habis. Ini hanya 2 soal, coba satu orang siapa yang bisa menjawabnya. Di sini masih ada. Saya mau dengar suara Riyadi lah dulu. Riyadi. Ya, Mem. Nah, kira-kira ini nak mana jawabannya? Menurut saya A, Mem. Jadi jawabannya adalah A ya, pedagang itu berkata bahwa ia sedang menaikkan harga barang dan cabai. Iya. Jadi jawabannya adalah A. Kemudian berikutnya yang nomor 2. Oke, Aulia, saya mau dengar suara Aulia dulu. Kira-kira ini mana jawabannya? Kalau kalian belajar kemarin ini salah satu jenis teks apa? Teks prosedur. Teks prosedur salah satu kaidah kebahasaannya adalah menggunakan konjungsi urutan. Jadi yang mana urutan yang paling tepat untuk yang digunakan? Konjungsi urutan yang paling tepat yang digunakan di dalam teks ini. Mana nak? Aulia, ada Aulia? Ya, Mem. Mana Aulia jawabannya? C, Mem. Ya, jawabannya adalah C. Ya, biji kopi yang benar-benar agak segar dan berwarna merah yang akan digunakan selanjutnya, katanya. Sedangkan biji kopi tersebut diberi kepada musang. Sedangkan yang busuk akan mengapung, kemudian biji kopi tersebut diberikan kepada musang. Jadi itu jawabannya ya. Mungkin sampai sini saja pertemuan kita untuk hari ini. Saya pikir itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.